Barakallahu fi ilmina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kalian semua sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena wabah COVID-19, kita semua harus tetap berdiam diri di rumah dan kalian harus belajar di rumah. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dari rumah masing-masing dengan materi pembelajaran masa pendudukan Jepang di Indonesia. Yang menjadi latar belakang masa pendudukan Jepang di Indonesia, yang pertama adalah pembaruan restorasi Meiji, di mana Jepang ingin menjadi negaranya sebagai industri modern. 2. Kebijakan imperialisme Hakuichiu. Yang ketiga, Jepang membutuhkan bahan mentah untuk industri dan mesin perang. Dan yang keempat, sentimen Jepang terhadap imperialisme Barat di Asia. Adapun yang menjadi tujuan pendudukan Jepang di Indonesia adalah 1. Menjadikan Indonesia sebagai sumber pemasok bahan mentah untuk industri dan mesin perang Jepang dan menggalang rakyat Indonesia untuk membantu Jepang menghadapi sekutu. Perang Dunia II di kawasan Asia Pasifik atau yang disebut dengan Perang Asia Timur Raya diawali Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut milik Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii tanggal 7 Desember 1941 sehingga semua wilayah di kawasan Asia Pasifik jatuh ke tangan Jepang termasuk di dalamnya wilayah Indonesia. Pada waktu itu Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda sehingga pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati Subang, Jawa Barat. Kebijakan pemerintahan Jepang pada waktu itu menggunakan sistem militer. Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3, yaitu 1. Wilayah Sumatera berpusat di Bukit Tinggi, 2. Wilayah Jawa dan Madura berpusat di Jakarta, dan yang ketiga wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku berpusat di Makassar. Ada beberapa propaganda yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan semboyannya 3A. Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang cahaya Asia. Di sini juga Jepang memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Hinomaru dan menyanyikan lagu Indonesia Raya berdampingan dengan lagu Kimigayo dan boleh menggunakan bahasa Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, semua organisasi pergerakan yang dibentuk pada masa sebelum Jepang berkuasa di Indonesia, jadi semua organisasi pergerakan nasional dibubarkan, sebagai gantinya adalah organisasi bentukan Jepang seperti Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat yang disebut dengan singkat PUTRA, ada Jawa Hokokai atau Gerakan Kebaktian Jawa. Semua gerakan ini tidak bertahan lama karena Jepang mengetahui bahwa semua gerakan itu dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang berikutnya adalah Majelis Islam A'la Indonesia. Ini adalah organisasi Islam. Jadi untuk menarik simpati umat Islam didirikan Majelis Islam A'la Indonesia. Majelis Islam A'la Indonesia dibubarkan, gantinya Masumi. Itulah organisasi pergerakan pada masa pendudukan Jepang. Selain melakukan propaganda yaitu untuk menarik simpatik, Jepang juga melakukan pemerasan atau eksploitasi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Untuk eksploitasi sumber daya alam antara lain adalah menanam pohon jarak untuk pelumas mesin perang, kemudian pengambilan besar-besaran bahan pangan dari rakyat. Jadi semua hasil panen rakyat disetor kepada Jepang sehingga menimbulkan penderitaan dan kemiskinan. Selanjutnya adalah eksploitasi sumber daya manusia. Eksploitasi sumber daya manusia yang pertama adalah romusa. Apa itu romusa? Romusa adalah kerja paksa tanpa upah.
Jadi di sini rakyat diminta sukarela untuk membantu Jepang membangun benteng-benteng pertahanan, lapangan terbang, dan juga jalan kereta api. Pemerasan sumber daya manusia berikutnya adalah pembentukan organisasi semi-militer dan militer. Organisasi semi-militer yang pertama adalah Swisintai atau Barisan Pelopor. Ini dibentuk untuk kesiapsiagaan rakyat untuk membantu Jepang dalam menghadapi serangan sekutu. Kemudian Sainendan, Barisan Pemuda. Ini anggotanya berumur 14 sampai 22 tahun, disiapkan untuk membantu Jepang menghadapi serbuan pasukan sekutu. Berikutnya Fujinkai. Ini adalah himpunan wanita. Jadi wanita pun diberikan latihan semi militer. Berikutnya Kaibondan. Ini untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Selanjutnya adalah organisasi militer, yaitu Haiho, pembantu prajurit. Berikutnya PETA, pembela tanah air. Ini kalau di Jawa namanya PETA, kalau di Sumatera namanya Giguyun. Jadi pendudukan Jepang di Indonesia menyebabkan adanya penderitaan dan kemiskinan. Penderitaan dan kemiskinan yang berkepanjangan inilah yang menyebabkan adanya perlawanan rakyat terhadap pendudukan Jepang. Yang pertama, perjuangan kooperatif. Kooperatif itu kerjasama. Jadi semua organisasi pergerakan yang dibentuk oleh Jepang semuanya dimanfaatkan oleh para pemimpin untuk perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, gerakan bawah tanah. Ini gerakan sembunyi-sembunyi. Jadi bukan dari bawah tanah, tapi secara sembunyi karena ada larangan berdirinya partai politik pada zaman Jepang, sehingga para tokoh perjuangan melakukan perjuangan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian perlawanan rakyat di Coplieng Aceh, ini yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Berikutnya di Sukamana Singaparna, Jawa Barat, dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Ini berawal dari adanya sekere, yaitu disuruh membuka badan ke arah timur laut untuk menyembah Dewa Matahari, karena orang Jepang punya keyakinan bahwa Kaisar Jepang keturunan Dewa Matahari, sehingga terjadilah perlawanan rakyat Sukamana Singaparna di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa terhadap Jepang. Kemudian perlawanan bersenjata dilakukan oleh PETA di militer Jawa Timur di bawah pimpinan Supriyadi. Saya kira untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Semoga wabah COVID-19 segera berlalu. Kalian tetap di rumah, tetap waspada, jaga kesehatan dan kebersihan, selalu beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله في عمرنا